one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin merepresentasikan vlog di Gunung Titar. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai dengan nama siapa Pak? Satrio. Dengan Bapak nama Satrio. kapan berdirinya Gunung Tidar, Gunung Tidurnya? Apa pengelolaannya? Apa Gunung Tidurnya? pengelolanya. Pengelolanya ini apa gunungnya? Kalau gunungnya dari zaman dulu udah ada gitu kan, maksudnya gunungnya. Kalau pengelolaannya ini mulai dikelola pemerintah Kota Magelang itu di tahun 2007 itu mulai dikelola pemerintah Kota Magelang. Kalau gunungnya udah dari dulu memang sudah ada keberadaannya. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di Kelurahan Magersari di Magelang Selatan, Kota Magelang. Secara berdirinya Gunung Tidar apa? Secara berdirinya ya, ini kan sebenarnya kan gunung ya, maksudnya gunung adalah gimana ya, seperti mungkin analoginya adalah misal sejarah berdirinya Gunung Merapi gimana, itu kan juga sebenarnya itu proses alam kan, bukan terjadi gunung di situ, tapi mungkin tak dari Jawa aja untuk Gunung Tidar ini dulu adalah perbukitan, memang ini kan penampakannya adalah walaupun namanya adalah gunung, tapi sebenarnya penampakannya adalah bukit. Jadi dulunya bukit yang gundul yang isinya semak belukar seperti itu, tapi pada tahun 60-an dilakukan penanaman. Jadi didominasi penanamannya oleh ekonomi dinas, itu terbentuklah Gunung Tidar sekarang dengan vegetasi sekarang, dengan dulu penanamannya cukup bertahap, ada terus untuk penanamannya. Terus jika yang dimaksud bagaimana berdirinya ini termasuk apa yang ada di dalamnya, yang ada di dalamnya itu kan ada dipercayai ada beberapa makom, dan itu memang ada cerita budaya yang mengembangkan terkait dengan adanya ada cerita budaya atau yang mendasari, bukan yang mengembangkan tapi yang mendasari berdiri atau terwujudnya beberapa makom ini, seperti cerita terkait Syekh Subakir, terkait Syekh Panjang, Mbah Semar, di mana Syekh Subakir dipercayai sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan atau kesenian di Gunung Tidar? Ya, yang pasti masyarakat di sini kita kan juga kerjasama dengan masyarakat, yang pasti ya, itu kan juga sangat memperhatikan nilai budaya yang ada di Gunung Tidar. Ya, itu berangkatnya harus dari cakupan diri sendiri, kita juga kita budaya harus kalian nih masih sekolah, masih muda-muda kan pasti juga harusnya rasa memiliki terkait budayanya juga harus kental seperti itu. Misal katakanlah ada tari tradisional lah, keren, nah gitu kan, itu salah satu hal mungkin yang perlu dihindari kalau memang mau melestarikan budaya. Kalau mau melestarikan budaya kan ya boleh, mau apa, lihat konser apa gitu juga boleh, mau dance apa itu juga boleh, tapi juga yang ini juga terus jangan dianggap remeh. Kalau kalian kalau tari tradisional enggak, kalau dance apa gitu baru mau, baru konser apa baru mau gitu juga. Itu kan salah satu cara melestarikan budaya dengan mendapatkan diri sendiri. Selain itu nanti ke lingkungan seperti apa, lingkungan kota, lingkungan tempat, dari pemerintah juga itu membantu itu. Yang pasti rasa memiliki terkait budaya itu juga ya, kalau dari kami sisi pengelola, cara melestarikannya adalah tetap memfasilitasi berbagai kegiatan budaya, menjaganya dan tidak agar tidak rusak, agar tidak hilang. Itu salah satu usaha kami juga untuk melestarikan budaya. Bagaimana cara mempromosikan agar mendapat daya tarik untuk masyarakat? Ya, kami promosi juga pasti kan di sini diuntungkannya adalah cerita budaya kultur, cerita dari masyarakat itu sudah berkembang. Yang kedua, adanya media sosial, entah lewat IG, lewat YouTube, lewat apa, lewat berita atau
wartawan, berita dan sebagainya. Dan pasti kita promosi di media sosial, di kesempatan juga kita ada paparan sosialisasi. Nah, selain itu juga kita bersama dengan masyarakat, hasil masyarakat akan cerita juga terkait dengan Gunung Tidar. Selain itu juga kita memberikan pelayanan yang baik dengan pengunjung. Nanti pengunjung akan cerita ke pengunjung yang lain agar untuk kesini. Bisa diberikan saran terutama untuk anak-anak masa kini agar bisa ikut melestarikan kebudayaan atau seni. Mungkin tadi tadi udah sempat saya singgung ya terkait dengan itu. Jadi ya rasa memilikinya itu harapannya adalah ditumbuhkan dulu rasa memilikinya dari diri sendiri sebelum di sosmed. Biasanya nanti kalau sudah diambil mana negara lain, diambil yang paling sering Malaysia gitu baru wah badut itu gini-gini. Nah sebelum itu apakah kita sudah mencintai seperti itu dan memang sudah ingin melestarikan itu dari awal. Katakanlah misal suka topeng ireng nggak, suka jadilan nggak, sering latihan apa enggak, sering ikut apa enggak, kalau ada sanggar ada apa gitu, peduli nggak terkait itu, apakah ada kepekaan di situ, apresiasi nggak kalau temennya ada yang ikut seperti itu atau malah ya, coba itu kan perlu renungan ya kayak gitu. Apakah nanti kalau topeng ireng udah diambil negara lain baru wah itu di Indonesia kan harapannya memang dari awal itu rasanya. Selain itu cerita yang terkait dengan budaya, terkait dengan apa kalau bisa juga dipelajari walaupun itu misal tidak ada di materi sekolah nih, tapi kan perlu pengetahuan terkait itu. Semuanya orang Magelang tahu cerita tentang Indonesia, sudah tahu, bisa diceritakan dulu. Belum tadi bilangnya sudah. Itu maksudnya masa orang Magelang terkait dengan cerita salah satu ikon terkait dengan budaya di Magelang tidak menguasai, itu kan juga sesuatu yang mungkin perlu ditumbuhkan, ya nggak? Coba ada orang luar negeri kesini terus Magelang ada dulu kita ya, cerita budaya. Iya ceritanya gimana? Saya juga nggak tahu. Berapa bedanya sama orang luar yang kesini gitu kan? Ya kan? Nah itu kan cerita sebenarnya kan yang harus kalau tadi katanya sarannya itu rasa memiliki terkait budayanya. Setelah rasa memilikinya ada mau mempelajari. Kalau mau mempelajari kan nanti mau mempraktekkan menyatu lah itu terkait budaya. Dan itu nanti akan menjaga. Terima kasih Pak atas penjelasan kami untuk komentar Bapak. Ya, nanti disusulkan ya suratnya ya. Oh iya siap. Terima kasih telah menyaksikan vlog dari kelompok 4. Wassalamualaikum.